Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar ya teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Gimana nih puasanya? Semoga lancar ya. Jadi kali ini aku mau bikin video Shopee haul dan kegiatan aku selama di bulan Ramadan ini dari sahur sampai buka puasa. Jadi kalau kalian mau tahu kegiatan apa aja aku hari ini, tonton videonya sampai habis ya. Dan kalau kalian yang belum subscribe, tolong subscribe channel aku dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar kalian tahu kalau aku update video yang lainnya. Nah, seperti yang kalian lihat di thumbnail, iya bener banget, aku beli meja lagi, meja makan lipat. Karena nggak mungkin juga meja makan yang waktu itu aku udah beli dan aku udah videoin di video sebelumnya itu aku bawa ke ruang tamu. Nah, ini aku beli meja makannya di meja makan lipat dan harganya itu cuma 155.000 aja. Nah, ini aku kasih lihat dari deket, mejanya itu juga halus banget dan gak kasar gitu finishingnya. Dan ini lebar dan panjangnya itu 100 cm kali 40 cm. Terus dari mejanya sampai ke kolongnya itu 30 cm gitu. Jadi nggak sempit gitu ya kalau misalkan kita mau masukin kaki di dalam kolong mejanya ini. Nah, terus yang bikin aku lebih suka lagi ya teman-teman, ini mejanya itu nggak tipis dan tebal banget. Tuh, lihat deh. Lumayan tebal banget dan ini muat banyak piring gitu ya, dan ini bisa dipakai juga untuk 2-3 orang. Nah, buat kalian yang pengen banget punya meja makan lipat ini untuk makan di ruang tamu, nanti linknya bakal aku taruh di description box. Lanjut, aku bakal pakai meja ini di saat aku sahur dan buka puasa nanti. Jadi kalau kalian mau tahu, ikutin aku terus. Nah, pertama-tama sebelum aku sahur, pastinya aku ke kamar mandi dulu untuk bebersih. Dan aku lanjut bikin makanan sahurnya, karena sebelumnya itu aku udah masak ayam dari malam, bekas makan tadi malam. Jadi sekarang aku cuma mau masak sayur aja, karena biar lebih fresh aja gitu sayurnya. Dan aku bikin sayurnya juga nggak yang terlalu ribet-ribet ya teman-teman, jadi yang simpel-simpel aja karena ini kan baru awal puasa banget, jadi aku nggak mau terlalu makan yang berat-berat juga, jadi biar si lambung akunya juga nggak kaget, karena seperti yang kalian tahu aku juga ada penyakit mah gitu, jadi mau yang dingin-dingin aja untuk ke perutnya. Dan ini aku mau bikin tumisan sawi putih pakai telur gitu, dan di sampingnya itu aku tuh kalau masak itu selalu pakai 2 tungku gitu ya teman-teman biar cepet beres gitu masaknya. Dan di sampingnya itu aku masak air untuk minum teh hangat gitu. Dan ini cara buatnya juga simpel banget ya, aku yakin kalian semua juga pasti bisa bikinnya. Dan aku mulai start untuk sahur atau masak itu dari jam 2:30 pagi dan mulai makan sahurnya itu jam 3 pagi. Jadi masih ada jeda untuk si nasinya itu nggak terlalu penuh gitu kalau kita mau istirahat pas setelah sholat subuhnya gitu ya teman-teman, jadi nggak kembung gitu. Nah, kalau masakannya udah beres semua, aku mau langsung bawa aja ke ruang tamu dan aku mau taruh di meja lipat aku, dan ini aku naruhnya itu di bawah lemari rotan aku gitu ya teman-teman. Jadi nggak banyak makan tempat gitu untuk naruhnya juga. Dan jangan khawatir juga kalau misalkan aku mau pakai meja ini, aku pasti elap dulu si mejanya pakai Mr. Muscle dan pakai tisu tuh kayak gitu. Jadi nggak akan kotor si mejanya, dan yang pastinya kalau aku mau makan mejanya udah bersih. Nah, ini juga aku mau kasih lihat ke kalian, aku mau taruh piring-piring lauk pauk aku di meja ini, dan aku naruhnya juga nggak terlalu deket-deket gitu ya, aku mau kasih jarak, jadi biar kalian bisa memperkirakan si mejanya itu luasnya segimana. Nah, jadi untuk meja makan lipat yang ukuran 100 cm kali 40 cm ini lumayan gede juga ya teman-teman, jadi bisa digunain untuk 2-3 orang. Dan ini cocok banget untuk kalian yang baru aja nikah atau baru aja punya anak satu, ini pas banget deh untuk kalian. Dan meja makan ini juga nggak hanya digunakan untuk makan aja teman-teman, bisa dipakai untuk belajar atau bisa dipakai juga untuk kerja buat kalian yang sekarang masih kerja di rumah gitu. Dan di toko ini juga dia nggak hanya menjual meja yang aku beli ini ya teman-teman, dia juga bisa kostum gitu. Kita bisa pilih dari warna, ukurannya juga bisa, dan si adminnya juga ramah banget ya teman-teman, dia bisa diajak diskusi gitu. Jadi buat kalian yang mau samaan sama aku meja makan lipatnya, cus langsung aja ke tokonya di online shopnya, namanya Meja Lipat One. Nah, nggak kerasa ini sekarang aku udah lagi cuci piring aja karena aku udah beres juga makannya.
Nah, biasanya kalau misalkan aku udah beres sahur gini, aku langsung beberes rumah aja. Beberes rumahnya itu semua ya teman-teman, termasuk nyapu, ngepel, nyuci semua gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan beberesnya itu setelah sahur, kita tuh jadi enak gitu. Kalau udah beres sholat subuh, kita bisa langsung istirahat. Dan paling aku paginya itu aku tinggal nyiapin untuk perlengkapan kerja suami aja. Jadi kayak lebih fokus aja gitu ya untuk ibadahnya di bulan Ramadan ini karena nggak diganggu sama kerjaan-kerjaan rumah. Dan aku mau lanjut start bikin bukaannya itu kalau nggak dimulai dari habis sholat zuhur atau nggak aku mulainya dari habis sholat asar. Nah, kalau kalian gimana nih para ibu-ibu? Kalau beres rumahnya pada saat Ramadan gini, habis beres sahur kayak aku atau pas habis sholat subuh? Komen di bawah ya. Lanjut aku ke bagian ruang tamu. Nah, ini aku mau lipat lagi si meja makannya. Nah, kayak gitu aja teman-teman, gampang banget. Terus aku tinggal masukin lagi deh ke kolong lemari rotan aku. Nah, kalau bagian dapur udah beres semua, ini aku langsung lanjut nyuci aja. Ini aku telat sih ngerekamnya karena ini udah tinggal 12 menit lagi cuciannya beres. Dan kalau udah beres aku mau langsung aja ngejemur di depan. Dan ini kalian bisa denger ya suara jangkrik-jangkriknya itu masih kedengeran banget karena ini memang pukul 3:30 pagi gitu ya, jadi masih pagi banget. Karena aku sengaja nyucinya itu jam segini, jadi kalau misalkan aku habis beres nyuci dan aku haus, aku masih bisa minum karena waktu imsaknya juga masih jauh. Nah, lanjut untuk bagian beberes terakhir itu adalah nyapu dan ngepel karena ini suami aku juga udah di kamar mandi karena dia siap-siap mau sholat subuh gitu. Jadi aku bisa beresin ruang tamu, langsung nyapu dan ngepel aja buru-buru. Kalau udah beres nyapu dan ngepel dan suami aku juga udah beres sholat subuhnya, aku mau langsung matiin lampu gitu dan aku mau langsung matiin TV dan gak lupa juga aku langsung sholat subuh. Kalau udah beres semua, aku tinggal masuk kamar untuk istirahat dan lanjut nanti bikin bukaan di siang hari. Nah, setelah sholat asar, ini aku mau mulai start bikin bukaan. Dan di sini aku bikin bukaannya nggak yang susah-susah ya, yang simpel-simpel aja. Di sini aku cuma mau bikin Nutrijel yang rasa kelapa gitu, dan juga Nutrijel yang rasa cincau karena aku mau campur bareng sama kolang-kaling kayak mau dibikin kolak gitu. Dan ini aku bikinnya juga sedikit-sedikit aja ya teman-teman, jadi sebungkus-sebungkus aja karena aku juga nggak mau terlalu banyak nyetok di kulkas karena aku pengen si kolak atau makanannya itu fresh gitu, jadi baru masak gitu. Dan untuk cara bikin Nutrijel kelapa dan cincaunya ini seperti apa, sama aja sih teman-teman kayak bikin Nutrijel seperti biasanya. Dan aku yakin kalian pasti pada jago deh bikin Nutrijel ini karena Nutrijel ini termasuk yang gampang banget. Karena aku nggak ada loyang untuk agar-agar yang kotak gitu bentuknya, jadi aku pakai Tupperware aja. Dan ini juga Tupperware-nya juga alhamdulillahnya tahan panas gitu ya teman-teman. Dan ini cincaunya juga udah jadi, aku taruh juga di Tupperware karena aku cuma punya cetakan agar yang berbentuk bulat gitu, jadi mohon maklum ya. Dan ini si agar-agarnya udah jadi semua dan kolang-kalingnya juga udah aku cuci dan tinggal aku belah bagi dua aja. Dan agar-agarnya tunggu dingin terus aku mau masukin ke dalam kulkas. Nah, ini dia untuk bukaan aku kali ini udah jadi. Dan ini aku udah beres mandi juga teman-teman. Dan karena aku kali ini bukanya sendirian, jadi aku cuma nyiapin buat aku doang karena suami aku belum pulang kerja. Dan ini kolaknya yang tadi.
Walaupun si kolaknya ini nggak berwarna dan nggak banyak banget macam-macamnya ya teman-teman, harap dimaklum. Tapi aku jamin buat kalian yang punya penyakit mah kayak aku, apalagi untuk buka puasa itu kita jangan buka yang langsung berat-berat gitu ya teman-teman. Ini dijamin enak di lambung kalian, bisa dingin gitu. Jangan lupa juga untuk tambahin es batu sedikit, jadi biar lebih segar aja si kolaknya. Dan ini sekarang aku mau buka. Jangan lupa untuk kalian yang mau buka puasa, berdoa dulu sebelum buka puasa. Dan pastikan minum yang hangat-hangat dulu ya teman-teman. Jadi biar si perut kalian juga nggak kaget untuk menerima makanan karena udah kosong selama kurang lebih 12 jam. Nah, setelah beres makan kolaknya, walaupun kolaknya belum habis ya teman-teman, aku sisain karena untuk nanti. Aku mau langsung aja makan nasi, dan ini lauknya masih sama kayak yang tadi sahur aku makan, cuman pakai ayam goreng sama perkedel jagung gitu. Jadi nggak mau yang terlalu berat-berat juga, dan jangan lupa juga tetap pakai sayur makanannya. Dan ini aku makan sambil nonton TV gitu ya teman-teman, karena suami aku belum pulang, jadi biar rumah tuh nggak sepi gitu. Dan kalau udah beres makannya, aku mau langsung sholat maghrib, dan aku mau cuci piring lagi sampai nunggu nanti sholat isya dan sholat tarawih. Jadi segitu aja dulu teman-teman video aku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga follow IG aku @diaribun. See you on my next video. Wassalamualaikum.